Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo besties semua, jumpa lagi di Auriga Aruna Channel. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang akhir riwayat seorang Dracula. Pada video sebelumnya, saya sudah mengisahkan kekejaman Dracula terhadap umat Islam. Dracula membantai 300.000 umat Islam, dan ini membuat Sultan Turki Muhammad Al-Fatih berang. Pada tahun 1462 Masehi, Sultan mengirim 60.000 pasukan untuk menangkap Dracula dalam keadaan hidup ataupun mati. Sultan menunjuk Randu, adik Dracula, untuk memburu kakaknya sendiri. Randu dan pasukannya mengepung benteng Ponari. Malam hari sebelum penyerangan, salah satu prajurit Randu mengirimkan pesan rahasia lewat anak panah ke dalam benteng. Pada anak panah tersebut ada surat yang berisi peringatan agar Dracula segera melarikan diri, karena esok harinya Randu akan melakukan serangan besar-besaran. Pemanah tersebut adalah bekas pembantu Dracula yang ditangkap orang Turki yang kemudian masuk Islam agar tidak dijadikan budak. Surat rahasia tersebut secara kebetulan ditemukan oleh istri Dracula. Usai membaca surat itu, istri Dracula mendatangi suaminya meminta agar segera kabur. Dracula tidak mau mengikuti saran tersebut. Dia memilih tetap bertahan di istana. Mendengar keputusan itu, istri Dracula kembali ke kamarnya yang berada di salah satu menara. Sampai di kamar, dia berkata pada dirinya sendiri, "Lebih baik aku membusuk dimakan ikan-ikan sungai Arges daripada ditangkap oleh orang Turki." Setelah itu, istri Dracula melompat dari kamarnya dan jatuh di anak sungai Arges. Sekarang, tempat mayat istri Dracula ditemukan diberi nama Sungai Permaisuri. Sampai saat ini, masyarakat di pedesaan Rumania mempercayai bahwa air yang mengalir dari anak sungai Arges tersebut berasal dari air mata istri Dracula. Dracula sendiri akhirnya memutuskan untuk melarikan diri melalui lorong rahasia. Dia menelusuri hutan dan pegunungan Karpathian. Setelah berhari-hari berjalan, sampailah dia di Brasov, wilayah kerajaan Hongaria. Di Brasov, Dracula malah ditangkap. Selama berbulan-bulan, Dracula menjadi tahanan. Dracula lalu berkenalan dengan Ilona Zilagi, seorang perempuan kemenakan Raja Matthias. Mereka kemudian menikah secara resmi. Dari pernikahan tersebut, dia memperoleh 2 anak laki-laki, salah satunya bernama Vlad. Setelah mengabdi selama 13 tahun pada Raja Matthias, Dracula menyerang Wallachia pada bulan Juli 1475 Masehi. Dalam penyerangan ini, dia dibantu oleh Stephen dan orang-orang Moldavian. Kali ini serangan Dracula berhasil. Pasukan Wallachia melarikan diri, meminta perlindungan pada kerajaan Turki Ottoman, dan sebagian lagi melarikan diri ke pegunungan Karpathia. Dracula berhasil merebut kembali tahta Wallachia. Sewaktu Dracula merebut tahta Wallachia, Randu tidak lagi menjadi penguasa Wallachia. Pada tahun 1473, Randu telah kehilangan kekuasaannya akibat kudeta dari klan Dandua. Randu meninggal dunia pada bulan Januari 1475 Masehi. Walaupun berkuasa, posisi Dracula sudah semakin melemah. Para tuan tanah dan rakyat Wallachia sudah enggan mendukung Dracula. Mereka masih ingat segala bentuk kekejaman Dracula. Pada masa ini, Dracula banyak menghabiskan waktu di gereja Snagov. Di tempat ini, dia mengisi hari-harinya dengan mengikuti misa dan bercakap-cakap dengan kepala biara. Dalam salah satu percakapan, dia menanyakan, apakah ada kemungkinan dosanya akan diampuni oleh Tuhan? Dan dia mengulang pesannya,
agar kelak jika mati dikuburkan di gereja Snegov. Pada masa ini, kebiasaan menyiksa manusia sudah berkurang. Di Wallachia, Dracula harus menghadapi gelombang serangan pasukan Turki Ottoman yang semakin sengit. Pasukan Turki Ottoman telah sampai di Bukares untuk memukul mundur pasukan salib menjauh dari wilayah Islam. Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel, turun langsung memimpin pasukan, mengibarkan panji-panji bulan sabit. Pada situasi yang semakin memanas ini, Dracula mendapat tugas menggempur kekuatan Turki Ottoman di sekitar sungai Danube. Pada awal Desember 1476 Masehi, Dracula keluar dari pintu gerbang Tirgovitz dengan pasukan yang sangat kecil. Dracula dan pasukannya bergerak menelusuri sungai Dimbovita dengan tujuan utama Danau Snagov. Setelah kurang lebih 15 hari melintasi hutan dan rawa, akhirnya Dracula dan pasukannya sampai juga di Danau Snagov. Rupanya, pasukan Turki Ottoman telah menyambut kedatangan mereka di hutan Flesia yang tidak jauh dari Danau Snagov. Kalah jumlah, pasukan Dracula semakin terpojok. Akhirnya Dracula menjemput ajalnya di tepi Danau Snagov. Ada banyak pendapat yang berkembang entah sebab-sebab kematian Dracula. Ada saksi mata yang melihat Dracula terbunuh oleh prajuritnya sendiri. Di antara prajurit-prajurit Dracula, rupanya ada yang menjadi pembunuh bayaran para tuan tanah yang membenci penguasa Wallachia tersebut. Ketika melihat Dracula semakin terdesak, mereka menggunakan kesempatan emas tersebut untuk menikam Dracula hingga mati. Pendapat yang lain mengatakan bahwa Dracula terbunuh oleh prajurit Turki Ottoman yang menyamar menjadi pelayan. Pada saat Dracula sedang istirahat di tendanya, pelayan tersebut masuk dan kemudian menikamnya. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa Dracula terbunuh karena prajuritnya salah paham. Pada saat pertempuran semakin memanas, Dracula berusaha menyamar menjadi prajurit Turki Ottoman. Penyamaran ini tidak diketahui oleh prajuritnya. Akibatnya, prajurit Wallachia mengira Dracula adalah prajurit Turki Ottoman, sehingga mereka membunuhnya. Sumber lain mengatakan bahwa Dracula dibunuh oleh para pengawalnya yang berasal dari Moldavian. Para pengawal ini kecewa karena kekalahan yang diderita oleh pasukan Dracula. Dari berbagai pendapat, ada satu kesamaan mengenai matinya Dracula, yaitu semua pendapat tersebut setuju bahwa kepala Dracula dipenggal dan kemudian dibawa ke Konstantinopel sebagai bukti bahwa si penyulat telah terbunuh. Setelah di Konstantinopel, kepala tersebut dipancang di tengah alun-alun dan dipertunjukkan pada rakyat Turki. Oke Besti, itu tadi seri terakhir kisah tentang Dracula. Jangan lupa tonton terus Auriga Aruna Channel ya. Dadah!